Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, Chu Feng membawa kantong dengan Yuan King di dalamnya, dan dengan cepat terbang menuju wilayah terdalam hutan batu untuk menemukan Bai Ruoshan. Saat Chu Feng telah berjanji pada gadis itu bahwa dia akan membantunya mendapatkan bendera umum, dia pun bertekad untuk menepati janjinya. Namun mata Chu Feng tiba-tiba saja bersinar, dan seketika saja dia berhenti. Pada saat ini, tatapan Chu Feng tertuju pada batu seperti gunung setinggi 50 meter. Menggunakan mata surgawinya untuk memeriksanya dengan cermat, seketika itu juga Chu Feng menjadi semakin emosional. Pada akhirnya, matanya mulai bersinar dengan cahaya, dan kebahagiaan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Meskipun aku berpikir bahwa aku bisa mendapatkan bendera komandan, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat memiliki kesempatan bertemu dengan bendera itu di sini, seru Chu Feng. Saat ini, Chu Feng benar-benar sangat gembira dan sangat emosional. Chu Feng secara mengejutkan menemukan bahwa, pembentukan spiritual di batu yang sangat besar ini sangat istimewa, dan energi yang sangat luar biasa bocor dari dalamnya. Sensasi semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya dari batu lain. Sebelum mereka datang ke hutan batu ini, Master Sekte Ascension dengan tujuan membantu mereka dalam mendapatkan bendera komandan atau bendera umum, mereka telah memberitahu Chu Feng dan yang lainnya apa yang berbeda tentang batu yang berisikan sebuah bendera. Meskipun apa yang dikatakan Master Sekte Ascension kepada mereka sangatlah samar, dan terserah individu untuk yang menentukan berapa banyak perbedaan yang bisa mereka rasakan, tetapi Chu Feng yakin bahwa tidak hanya batu di hadapannya ini berisikan bendera, tapi itu juga merupakan bendera komandan yang paling berharga. Setelah menentukan bahwa itu adalah bendera komandan, Chu Feng tidak terburu-buru untuk membuat formasi spiritual untuk menghilangkan formasi spiritual di atas batu tersebut. Dengan sebaliknya dia menciptakan formasi spiritual penyembunyian di sekitarnya, dan itu menyebabkan batu tersebut nampak sama dengan batu lainnya. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan tempat ini. Adapun mengapa dia pergi, itu wajar untuk menemukan Bai Ruoshan. Setelah Chu Feng menemukan bendera komandan, ia tidak lagi tertarik pada batu-batu lainnya. Dengan demikian, dalam perjalanan untuk menemukan Bai Ruoshan, Chu Feng tidak lagi repot-repot memeriksa batu lain. Dan hal ini pun menyebabkan peningkatan kecepatan Chu Feng semakin meningkat. Dalam keadaan seperti ini, Chu Feng tiba di kedalaman hutan batu dalam waktu yang singkat. Dan ternyata, itu sudah ada banyak orang di kedalaman hutan batu. Meskipun itu tidak bisa dianggap sebagai kerumunan besar, tapi orang-orang bisa melihat kalau mereka semua telah menempatkan teknik pembentukan spiritual, itu untuk memecah segel di batu-batu yang ada. Namun, karena Bai Ruoshan membawa jimat pelacakan Chu Feng dengannya, Chu Feng dapat menentukan posisinya secara akurat, dan bahkan dengan banyaknya orang di sekitarnya. Namun setelah Chu Feng tiba di samping Bai Ruoshan, ia menemukan tiga wajah yang akrab di dekatnya. Mereka adalah Wang Yan, Jiang Hao, dan juga Huang Juan. Namun, mereka bertiga tidak berbicara satu sama lain. Tapi sebaliknya, mereka dengan hati-hati memeriksa 20 batu. Pada saat yang sama mereka bertiga sedang memeriksa 20 batu itu, ada banyak orang di sekitar mereka yang memandangi ke-20 batu itu dengan wajah ngiler. Namun seolah-olah mereka takut akan keberadaan Wang Yan, Jiang Hao, dan juga Huang Juan, orang-orang itu hanya berani menonton dari jauh dan tidak mendekati mereka. Ruoshan, Chu Feng tiba-tiba saja berteriak, sehingga teriakannya memecah ketenangan tempat ini, dan menyebabkan hampir semua orang menatapnya. Ketika mereka melihat Chu Feng, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika mereka mendengar betapa intimnya Chu Feng menyapa Bai Ruoshan, orang Irang banyak terkejut. Pada saat ini, Wang Yan dan Jiang Hao secara tidak sadar menunjukkan ekspresi tidak senang. Namun, mereka berdua tidak mau repot-repot dengan Chu Feng, dan terus memeriksa 20 batu raksasa.
Itu seolah-olah ke-20 batu tersebut bahkan lebih menarik daripada Bai Ruoshan. Tidak bisakah kamu lebih biasa lagi dalam cara kamu memanggilku? Ucap Bai Ruoshan. Ketika dia melihat Chu Feng, Bai Ruoshan mengerutkan keningnya. Selama waktu Chu Feng mengenal Bai Ruoshan, sapaan untuknya telah berubah dari Nona Bai menjadi adik perempuan Bai, dan sekarang menjadi Ruoshan. Sapaan itu telah berubah 3 kali hingga sekarang, dan menjadi semakin intim serta meragukan setiap waktu. Namun sementara Bai Ruoshan merasa tidak nyaman karena itu, tapi dia juga tidak menentangnya dengan keras. Hehehe, aku hanya merasa bahwa hubungan kita semakin dekat, dan dengan demikian memanggilmu dengan namamu saja, itu aku sebutkan secara tidak sadar. Jadi tidak perlu bagimu untuk memikirkannya sebanyak ini. Kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Lakukan saja apapun yang kamu inginkan. Oh iya, apa yang kamu bawa di punggung kamu? Bai Ruoshan mengarahkan pandangannya ke karung besar di punggung Chu Feng dan bertanya. Karung ini secara alami berisikan Yuan King. Namun, karung ini juga telah melalui perlakuan khusus yang menyebabkannya tidak menunjukkan bentuk benda di dalamnya, dan juga menghalangi kekuatan spiritual untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Jika melihatnya dari permukaan, orang hanya bisa mengatakan bahwa Chu Feng sedang membawa kantong besar. Namun, mereka tidak akan tahu apa yang ada di dalam kantong itu. Sebagai kultivator mereka semua memiliki tas kantong penyimpanan untuk membawa barang-barang mereka di sekitar mereka, dan karena Chu Feng membawa kantong itu di belakangnya, hal ini pun menyebabkan orang lain menjadi bingung. Oh, ini hanya tidak lebih dari sampah. Balas Chu Feng sambil tertawa nakal. Kemudian, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke arah 20 batu dan bertanya. Apakah ada yang salah? Apakah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka? Tanya Chu Feng. Apa yang kamu tahu? Balas Bai Ruoshan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Bai Ruoshan sedikit berubah. Dia menampilkan ekspresi yang sedikit terkejut, dan juga sambil menampilkan ekspresi seperti yang diharapkan. Tentu saja, itu karena formasi spiritual khusus ditempatkan pada 20 batu ini. Selanjutnya, formasi spiritual pada mereka bisa membingungkan sensitivitas seseorang. Untuk berbicara secara sederhana, ke-20 batu ini akan memberikan sensasi bendera yang disembunyikan di dalamnya. Namun, formasi spiritual pada mereka juga sangat kuat. Jika seseorang ingin membukanya, ia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Jika pemilihannya benar, maka panen seseorang juga akan sangat besar. Namun jika pilihannya salah, orang mungkin kehilangan peluang besar dan kehilangan waktunya untuk menemukan bendera lain. Jadi kalian semua di sini sedang ragu-ragu, untuk memilih batu mana yang akan dibuka. Ucap Chu Feng dengan mengirimkan transmisi suara kepada Bai Ruoshan. Kata-kata itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dia katakan secara terbuka. Lagi pula, tidak baik bagi orang lain untuk mendengarkan mereka. Apa yang kamu katakan itu sangat benar. Sebenarnya, bukan hanya kamu dan aku yang melihat keanehan ke-20 batu ini, tapi orang lain juga banyak yang melihatnya. Namun, sebelumnya Wang Yan dan Jiang Hao telah lebih dulu mengancam orang lain. Dengan begitu, itu berakhir dengan pemilihan 20 batu yang diberikan kepada kami berempat. Tentu saja jika kamu ingin membuka batunya, mereka tidak akan punya pilihan selain minggir. Tapi jika mereka menolak, aku yakin mereka tidak akan bisa menghentikanmu. Namun, apa yang aku khawatirkan bukanlah hak atas 20 batu ini, tetapi aku khawatir semuanya mungkin saja palsu. Bahkan jika ada bendera di antara mereka, aku khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika aku memilih batu yang salah. Lagi pula, formasi spiritual di atas batu-batu ini benar-benar terlalu kuat. Jika aku ingin membukanya, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari. Jika aku menemukan bahwa tidak ada apa-apa di batu itu setelah membuka satu, maka itu benar-benar akan menjadi usaha yang sia-sia. Karena bagaimanapun juga, banyak hal yang mungkin terjadi dalam waktu beberapa hari, ucap Bai Ruoshan menjelaskan. Pada saat ini, Bai Ruoshan tampaknya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
Yakinlah, dari 20 batu ini, 3 batu berisikan bendera, kata Chu Feng. Wah, benarkah itu? Seru Bai Ruoshan. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan merasa senang. Dia pun buru-buru bertanya, kalau begitu, tahukah kamu di mana 3 batu itu? Oh, tentu saja dong, yang itu adalah satunya, balas Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mulai mengangkat lengannya. Namun tepat pada saat ini, tatapan Chu Feng melintas dan dia menghentikan gerakannya. Pada awalnya Chu Feng ingin menunjukkan sebuah batu, yang mengandung bendera kepada Bai Ruoshan. Namun tepat pada saat ini, dia terkejut setelah menemukan bahwa, Huang Juan menatap batu yang dia rencanakan untuk ditunjukkan kepada Bai Ruoshan. Selanjutnya, Huang Juan tidak hanya menatapnya, dia juga menggunakan metode khusus untuk memeriksa batu itu. Ini sudah jelas bahwa, dia juga telah menandai batu itu. Wush, tapi tiba-tiba saja, Huang Juan merilis teknik pembentukan spiritual yang tak terbatas. Seperti ular, formasi spiritualnya berputar di sekitar batu dan menyegelnya. Lalu pada saat yang sama, dia duduk bersila dan mulai membuat formasi spiritual untuk memecah segel di batu tersebut. Melihat tindakan Huang Juan, Wang Yan segera berbicara. Huang Juan, sebelum kamu segera bertindak seperti ini, alangkah lebih baiknya kamu berhati-hati, karena kemungkinannya kamu bisa salah perhitungan, ucap Wang Yan. Betul sekali. Hanya kami berempat yang memiliki suara dalam memilih 20 batu di sini, dan tidak ada yang akan mencoba mencuri bagian kamu. Ucap Jiang Hao menambahkan. Pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata itu, dia juga melirik Chu Feng. Makna tersembunyi di balik kata-katanya sangat jelas. 20 batu ini adalah sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh mereka berempat. Meskipun Chu Feng juga datang ke sini, tapi dia tidak diizinkan untuk menyentuh batu-batu ini. Meskipun hanya 4 orang, tapi mereka masih berpacu dengan waktu. Tidak ada yang tahu berapa banyak bendera umum yang ada di sini, ataukah ada juga bendera komandan di sini. Balas Huang Juan sambil melirik Wang Yan dan Jiang Hao dengan indah. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan mereka. Dengan sedikit senyuman, dia mulai dengan sepenuh hati fokus melepas segelnya. Huang Juan ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mengirim transmisi suara kepada Bai Ruoshan. Mungkinkah batu yang dia pilih memiliki bendera? Tanya Bai Ruoshan. Ini bendera umum. Namun segel yang dia pilih itu relatif lebih sulit untuk dilepaskan. Kamu harus segera pergi, dan melepaskan segel pada batu yang terkecil yang di sana. Seharusnya itu sedikit lebih mudah untuk dihilangkan, ucap Chu Feng. Kali ini, Chu Feng tidak menggunakan tangannya untuk menunjuk ke arah batu tersebut. Namun sebaliknya, dia hanya mengarahkan pandangannya ke arah batu itu. Mengikuti tatapan Chu Feng, Bai Ruoshan melihat batu yang dia bicarakan. Itu memang batu terkecil dalam 20 batu yang ada. Selanjutnya, jika dilihat dari penampilannya, batu ini harus menjadi kandidat yang paling tidak mungkin untuk memiliki bendera yang disembunyikan di antara 20 batu yang ada. Namun untungnya, Bai Ruoshan juga bukan karakter biasa. Tidak hanya dia memiliki wawasan yang luar biasa, tapi dia juga percaya pada penglihatan Chu Feng. Jadi, dia mengangguk dan berkata kepada Chu Feng. Lalu, batu yang mana yang akan kamu pilih? Tanya Bai Ruoshan. Apa yang aku inginkan tidak ada di sini. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan menjawabnya. Ulurkan tanganmu, aku akan mengajarimu formasi spiritual yang akan memungkinkan kamu, untuk menghapus segel pada batu itu jauh lebih cepat, tambahnya. Wah, seru Bai Ruoshan. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan segera terkejut. Dia tahu bahwa target Chu Feng pastinya adalah bendera komandan. Dan karena Chu Feng mengatakan kata-kata itu berarti bahwa apa yang ada di sini adalah 3 bendera umum, dan tidak ada bendera komandannya. Pada saat yang sama, Bai Ruoshan mengulurkan tangannya yang adil dan halus kepada Chu Feng. Dengan tangannya di depannya, Chu Feng pun tidak ragu-ragu. Dia meraih ke tangan Bai Ruoshan dengan tangannya sendiri, dan mengulurkan jari dengan tangannya yang lain.
Dia pun mulai menggambar pola di telapak tangan Bai Ruoshan. Sementara polanya tidak tetap berada di telapak tangannya, karena pola itu menembus telapak tangannya dan memasuki pikirannya. Pada saat ini, bahkan Bai Ruoshan mulai mengerutkan keningnya. Itu karena dia merasa agak bingung. Pembentukan spiritual yang diberikan kepadanya oleh Chu Feng ini tampaknya agak tidak biasa, dan ini benar-benar berbeda dari teknik pembentukan spiritual yang dia tahu. Dapat dikatakan bahwa teknik pembentukan spiritual Chu Feng ini, itu dapat merusak struktur tradisional formasi spiritual. Orang ini benar-benar layak mati, gumam Wangnya. Pada saat ini, Wang Yan dan Jiang Hao juga memperhatikan tindakan antara Chu Feng dan Bai Ruoshan. Dari sudut pandang mereka, tindakan Chu Feng itu benar-benar layak untuk dibantai. Tidak hanya dia dengan kuat meraih tangan putih lili Bai Ruoshan, dia bahkan menggambar di tangan yang indah itu dengan jari-jarinya yang kotor. Adegan ini benar-benar sulit untuk mereka toleransi. Namun masalah tentang kehormatan mereka, itu jauh lebih penting daripada cinta antara wanita dan pria. Misi mereka saat ini adalah dengan cepat mendapatkan bendera, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepada Chu Feng. Setelah melirik Chu Feng dengan keras, mereka kembali untuk mengamati batu-batu itu. Pada saat yang sama, mereka berdua sudah dengan kuat mengingat kebencian di hati mereka. Baiklah, sudah selesai, ucap Chu Feng. Akhirnya, jari Chu Feng dan tangannya yang lain dilepaskan dari tangan indah Bai Ruoshan. Pada saat ini, ekspresi terkejut mengisi wajah cantik Bai Ruoshan. Ketika dia melihat Chu Feng, tatapannya mengandung rasa hormat yang sama sekali baru. Pada awalnya dia agak ragu, karena pembentukan spiritual yang diajarkan Chu Feng benar-benar aneh. Namun dia sekarang tidak lagi skeptis, karena dia menemukan kegembiraan dari pembentukan spiritual Chu Feng. Formasi penghapusan sel spiritual yang diberikan padanya oleh Chu Feng, itu bisa dikatakan cocok dengan formasi spiritual penyegelan yang ada di atas batu itu, dan itu bisa dengan sempurna melepas segelnya. Aku berharap kamu beruntung, ucap Bai Ruoshan. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan sangat berterima kasih, tubuh Bai Ruoshan bergerak, dan dia tiba di hadapan batu yang ditunjukkan kepadanya oleh Chu Feng sebelumnya, dan kemudian mulai mengatur pembentukan spiritual yang diajarkan kepadanya oleh Chu Feng. Saudara perempuan junior Bai, kamu benar-benar memilih batu ini, ucap Wang Yan. Melihat adegan di depannya, Wang Yan menunjukkan wajah terkejut. Saudari junior Bai, ini bukan berarti karena aku mengkritikmu, tetapi batu itu akan memiliki kemungkinan terendah memiliki bendera di antara 20 batu yang ada di sini. Alangkah lebih baiknya jika kamu ganti ke batu yang berbeda. Jika tidak, itu akan sama dengan membuang-buang waktu kamu. Pada saat yang sama, Jiang Hao langsung tiba di samping Bai Ruoshan, dan mulai menyarankan agar tidak memilih batu tersebut. Mereka berdua tampak tulus dalam nasihat mereka, karena mereka berdua benar-benar merasa bahwa batu ini akan memiliki kemungkinan terendah yang berisikan bendera. Karena mereka tidak ingin Bai Ruoshan menyia-nyiakan waktunya, mereka terutama mendatanginya untuk menasihatinya. Tapi yang mengejutkan mereka adalah, Bai Ruoshan benar-benar mengabaikan mereka, dan mulai dengan sepenuh hati fokus pada pengaturan pembentukan spiritualnya. Dalam situasi seperti ini, Wang Yan dan Jiang Hao secara alami tidak akan mengadili penolakan lain untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, keduanya pergi berturut-turut. Sebenarnya ketika Huang Juan mengetahui bahwa Bai Ruoshan telah memilih batu terkecil, bahkan dia telah mengalihkan pandangan ke arahnya. Ketika dia melihat bahwa Bai Ruoshan benar-benar membuat formasi spiritual untuk melepaskan segel pada batu terkecil itu, Huang Juan juga menunjukkan ekspresi bingung dan terkejut. Namun karena itu, bagaimanapun juga sesuatu yang tidak menjadi perhatiannya, dia yang tidak menyukai Bai Ruoshan secara alami tidak akan pergi dan menasihatinya. Tapi sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya ketika dia memutuskan untuk duduk dengan tenang, dan menunggu penghinaan diri Bai Ruoshan. Pada saat yang sama, dia mulai mempercepat kecepatan pembentukan formasi spiritualnya. Dia ingin membuat perbedaan yang jelas antara dirinya dan Bai Ruoshan, itu untuk menunjukkan keunggulannya.
berdengung. Tepat pada saat ini, pembentukan formasi spiritual Bairuo Shen sudah selesai. Cahaya bersinar di seluruh bagian, dan riak menyapu ke segala arah. Bahkan wilayah ruang ini mulai bergetar. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar selesai menyiapkan segel yang menghapus pembentukan formae spiritual secepat ini. Bahkan jika batu ini adalah yang termudah di antara 20 batu yang ada, itu seharusnya tidak secepat ini. Lebih persisnya, pembentukan formasi spiritual macam apa yang gadis ini atur agar menjadi sekuat ini? Seru Huang Juan. Pada saat ini, ekspresi wajah Huang Juan yang awalnya berencana untuk menunggu penghinaan diri Bairuo Shen, seketika saja mengambil perubahan besar. Itu bukan hanya dia saja, karena baik Wang Yan maupun Jiang Hao, mereka berdua juga menampilkan ekspresi kaget. Itu karena, apa yang dilakukan Bairuo Shen tidak sesederhana menyelesaikan pembentukan formasi spiritualnya. Namun sebaliknya, pada saat ini, pembentukan formasi spiritualnya mulai memecah segel pada batu itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.